Halo kawan-kawan, kembali lagi di channel Sumofarm. Di video kali ini saya membahas mengenai alat penetasan telur sederhana menggunakan box styrofoam. Video ini sebenarnya sudah pernah saya buat, tapi berhubung karena banyak hal yang tidak tersampaikan di video sebelumnya, maka saya sengaja mengemas video ini agar lebih sederhana dan mudah dipahami. Untuk kawan-kawan yang belum menonton video sebelumnya, silakan cek di deskripsi video ini. Jangan lupa juga klik subscribe untuk langganan video di channel ini, dan aktifkan tanda notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Bahan yang saya pergunakan untuk proyek penetasan ini antara lain: yang pertama, box styrofoam. Kelebihan dari box styrofoam ini yakni mampu menahan suhu agar tidak keluar dari dalam box penetasan. Kawan-kawan bisa mencari box seperti ini di pasar ikan dan tempat jasa packing, karena biasanya box seperti ini sering digunakan untuk menyimpan ikan segar yang diawetkan menggunakan es. Harga untuk box seperti ini sekitar Rp40.000. Ukuran box ini 52 x 38 x 34 cm dengan tebal 3 cm. Jika memang kawan-kawan susah untuk mendapatkan box seperti ini, bisa juga menggunakan kardus. Box ini bisa memuat sekitar 50 butir telur ayam kampung. Yang kedua, sekam padi atau bisa juga menggunakan surutan kayu atau pakai egg tray. Sebenarnya tanpa sekam padi atau surutan kayu pun nggak masalah. Intinya, telur harus bisa diletakkan tanpa menyebabkan telur berputar sendiri saat boxnya bergoyang. Jadi agar lebih simpel, sebenarnya bisa menggunakan egg tray. Yang ketiga, nampan tempat air. Fungsi nampan tempat air ini adalah untuk menjaga kelembapan di dalam box penetasan. Yang keempat, fitting lampu. Yang kelima, steker listrik. Yang keenam, kabel secukupnya. Kawan-kawan bisa menggunakan kabel murah atau kabel speaker karena daya listrik yang kita gunakan cuma 10 watt, jadi kabel seperti ini cukup aman. Yang ketujuh, bohlam ukuran 5 watt 2 buah. Kawan-kawan sebenarnya bisa menggunakan bohlam ukuran 10 watt 1 buah, tapi saya pikir lebih baik menggunakan bohlam ukuran 5 watt 2 buah karena kita bisa mematikan satu buah bohlam jika temperaturnya terlalu tinggi. Bohlam yang kawan-kawan gunakan harus jenis neon, karena bohlam neon akan menghasilkan panas, sedangkan bohlam jenis LED tidak menghasilkan panas. Jadi, ini perlu kawan-kawan pahami. Untuk menstabilkan suhu, kita bisa mengaturnya dengan cara membuka sedikit tutup box ini sampai suhu di dalam box bisa stabil di 37–39 derajat Celcius. Bahan tambahan yang perlu kawan-kawan siapkan yakni termometer ruangan dan hygrometer. Kawan-kawan bisa mendapatkannya di online shop atau bisa juga mengecek di toko elektronik terdekat. Kelembapan juga perlu diperhatikan. Oleh karena itu, hygrometer menjadi penting untuk menjaga kelembapan berada sekitar 60%. Alat tetas seperti ini sudah terbukti memiliki tingkat keberhasilan sampai 80% menurut pengalaman saya. Tapi memang menggunakan alat seperti ini sangat merepotkan, karena kita dipaksa untuk rutin memutar telurnya minimal 3 kali sehari. Alat ini hanya saya sarankan untuk kawan-kawan yang penasaran ingin menetaskan telur yang jumlahnya sedikit, dan hanya untuk kawan-kawan yang punya waktu luang saja. Sekarang ini saya sudah menggunakan alat tetas yang full otomatis sebenarnya. Untuk mengatur suhu bisa stabil di 37–39 derajat Celcius, kawan-kawan tinggal membuka penutup box ini sedikit demi sedikit. Gunakan termometer untuk mengukur suhunya. Harga termometer sekitar Rp50.000. Silahkan dicek di toko online untuk mendapatkannya, atau dari toko elektronik terdekat. Mungkin aja ada. Dan untuk mengatur tingkat kelembapan udaranya, kawan-kawan bisa mendekatkan bohlam ke nampan tempat airnya. Gunakan hygrometer untuk mengatur kelembapan ini agar stabil di 60%. Sebenarnya ada juga alat untuk mengukur temperatur dan kelembapan yang satu paket. Harganya pun saya cek di toko online itu sekitar Rp57.000. Di sini saya mengatur jarak bohlam ke nampan air sekitar 10 cm. Jarak ini sangat bergantung pada suhu daerah di mana kawan-kawan berada. Jadi usahakan menyediakan hygrometer juga. Kedua bohlam ini saya tempatkan di atas tempat airnya. Sebelumnya sempat saya letakkan terpisah, namun saya perhatikan ternyata suhu dan kelembapannya lebih pas saat kedua bohlam berada di atas air. Di hari pertama hingga keempat, pemutaran telur belum perlu dilakukan. Jadi telur tersebut dibiarkan saja hanya dihangatkan di dalam alat ini. Selanjutnya di hari kelima, lakukan peneropongan telur untuk memastikan telurnya fertil atau tidak.
Saat meneropong terlihat jaringan yang mulai tumbuh seperti kondisi yang saya tunjukkan ini, bisa dipastikan ini adalah telur fertil. Jika tidak terlihat muncul jaringan yang tumbuh atau embrio yang tidak bertumbuh, maka telurnya sudah pasti tidak fertil dan tidak akan menetas. Tapi telur tersebut masih bisa kawan-kawan pergunakan untuk dikonsumsi atau dijual lagi. Telur tidak fertil bisa disebabkan karena ayam darahnya tidak dikawini oleh si jago, atau bisa juga karena si jago tersebut masih terlalu muda, sehingga sperma dari jagonya belum matang. Pemutaran telur dilakukan dari hari ke-5 sampai hari ke-18. Telur harus diusahakan diputar minimal 3 kali sehari. Posisi telur yang benar itu, sisi tumpul dari telur harus berada di atas, atau setidaknya telur berdiri dengan sudut 30 derajat. Untuk lebih jelas, kawan-kawan bisa menonton video cara memutar telur yang bisa kawan-kawan cek di info di atas ini. Di hari ke-19, pemutaran telur sudah bisa di stop. Telurnya kita biarkan aja, karena hari ke-21 sampai ke-22, telur akan mulai menetas. Bahkan hari ke-20 sudah mulai ada telur yang terlihat mulai berlubang oleh paruh ayam yang berusaha mematuk cangkang telur ayam agar pecah. Alat penetasan telur ini bisa dipergunakan juga untuk jenis telur lainnya, contohnya bebek, burung, dan unggas lainnya. Temperatur dan kelembapan untuk masing-masing telur pastinya berbeda. Semoga video ini bermanfaat dan saya harap sudah lebih jelas dibanding video sebelumnya. Jika terdapat masalah pada audio video ini, atau kawan-kawan tidak bisa mendengar dengan jelas penjelasan saya, silakan aktifkan subtitlenya. Dan jika masih ada yang belum jelas, tinggalkan pertanyaan di bawah. Terima kasih.